Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Apakah seorang isteri harus setia kepada seorang suami bila mana dia tahu suaminya tidak setia kepada dia dan selalu melakukan maksiat? Jadi bagaimana kira-kira dengan sang istri, apakah harus patuh dan taat kepada suaminya seketika dengan sang istri mendapatkan informasi yang suaminya sudah berbuat khianat? Jadi bagaimana kita dalam Islam, tidak ada Islam mengatasi masalah dengan masalah, mengatasi problem dengan problem. Justru dengan kita cari solusinya. Justru dengan kita berupaya untuk mencari jalan keluar agar bagaimana dengan masalah kita dapat teratasi. Jadi kalau pada itu disebabkan karena kecurangan daripada suami, terus dengan istri sudah tidak setia, terus istri juga mau bikin khianat, bikin jurang dengan suaminya, itu tidak ada perbedaannya, sama, berarti sama-sama terbabit melakukan suatu perkara yang terlarang. Agar bagaimana dengan kita dapat mengatasi masalah-masalah seperti itu, maka cara kita mengatasinya bukan dengan melakukan perkara yang sama. Agar bagaimana dengan masalah dapat teratasi, katakan saja dengan suami meminta dan juga memaksakan agar istrinya bakti, taat dan setia. Sedangkan dengan suami sendiri tidak patuh dan juga tidak taat dengan agama, tidak sembahyang, kadang-kadang dengan minumannya, kadang-kadang dengan perempuannya, kadang-kadang dengan perjudiannya, terlibat dengan berbagai perkara-perkara negatif. Apakah kira-kira disebabkan karena dengan hal-hal yang semacam itu, maka dengan istri sudah tidak wajib taat kepada suaminya. Selama istri tidak diperintahkan untuk meninggalkan salat dan juga untuk meninggalkan kewajiban, selama itu tetap juga diwajibkan kepada istri untuk patuh taat dan setia kepada suami. Tentang suami tidak salat, suami melaksanakan perkara-perkara negatif, itu kewajiban istri seperti kewajibannya pada tuh suami kita lagi sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan pada tuh suami kita sakit? Istri kita sakit, akan kita bawa berobat, akan kita bawa ke klinik, akan kita bawa ke hospital, akan kita bawa untuk diterapi supaya sehat dia daripada penyakitnya. Begitulah penyakit, ya imam, penyakit itu salah satu yang menimpa kepada jasmani, ada penyakit yang menimpa kepada rohani. Sekarang yang tidak sehat akidahnya, yang tidak sehat pemikirannya, yang tidak sehat perilakunya, yang tidak sehat pemikirannya, maka dengan sang istri harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan suami daripada penyakitnya. Tapi kalau ternyata tidak ada jalan juga, bagaimana dengan sang istri boleh setia dengan suami yang seperti itu perangainya? Kalau ternyata tidak mampu, kalau ternyata tidak berhasil, maka kita dengan perantaran orang lain. Kadang-kadang pasangan saking egoisnya tidak percaya kalau dapat pandangan, nasihat, masukan, pencerahan daripada pasangannya. Tidak percaya kalau suami yang cerita, tidak percaya kalau istri yang ngasihkan masukan. Percayanya itu kalau daripada orang lain. Nanti jangan diatur-atur lagi. Penting tahu kita di majlis seperti apa duduknya, seperti apa adabnya, seperti apa kita memposisikan diri kita. Nah, jadi pada saat ketika dengan sang istri mungkin barangkali merasa gagal untuk memberikan panduan bimbingan kepada suami, minta bantuan dengan orang yang disegani sama suaminya. Kalau tidak juga, setelah asuh hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, kalau ternyata kedua-duanya beranggapan yang terbaik itu dengan cara berpisah, kalau menurut keduanya itu yang terbaik dengan istikharanya, maka itu adalah jalan yang terakhir untuk mengatasi masalah mereka berdua.